Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadi tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitahukan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kakak akan memberikan suatu renungan singkat buat minggu ke-11 ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil kita yang diambil dari Injil Markus. Bacaan Injil kita pada hari ini menceritakan tentang perumpamaan. Apakah adik tahu untuk apa Yesus membuat perumpamaan? Ya, benar sekali. Perumpamaan itu dibuat Yesus untuk menjelaskan sesuatu hal agar kita lebih mudah mengerti. Perumpamaan dibuat Yesus untuk menjelaskan sesuatu hal agar kita lebih mudah mengerti. Jadi, perumpamaan yang akan kita dengarkan pada hari ini adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan perumpamaan biji sesawi. Dalam bacaan hari ini, Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga itu diumpamakan dengan orang yang menabur benih di tanah. Setelah orang itu menabur benih tersebut, dia tidak tahu lagi apa yang terjadi pada benih itu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, benih tersebut akan tumbuh dengan seiringnya. Mula-mula dapat kita lihat tunasnya, kemudian tangkainya yang semakin kokoh dan daunnya yang sudah makin banyak dan mulai lebat. Hingga yang terakhir akan tumbuh buah. Nah, ketika berbuah, banyak orang memetiknya. Sebab musim panen telah tiba. Lalu Yesus berkata lagi, dengan apakah kita membandingkan kerajaan Allah itu? Dengan biji sesawi yang ditaburkan ke tanah. Jika kita lihat biji sesawi, itulah biji yang paling kecil dan paling halus. Pernah nggak adik-adik melihat biji sesawi? Biji sesawi itu warnanya hitam dan kecil sekali. Tetapi apabila kita taburkan, maka yang benih itu akan tumbuh menjadi besar. Sehingga burung-burung
dapat bersarang di dalamnya. Tuhan Yesus membuat banyak sekali perumpamaan agar kita, tiap-tiap muridnya, termasuk kita, memahami dengan sendirinya makna itu, sehingga apa yang kita pahami kita laksanakan, kita tanam dalam diri kita masing-masing. Pelajaran adik-adik yang bisa kita dapat hari ini sebagai renungan dari bacaan kita, kerajaan Allah itu benar-benar seperti benih. Benih yang tumbuh, jadi kerajaan Allah itu kita yang menanaminya adik-adik. Benih yang kita tanam ini adalah benih kebaikan, benih yang bisa kita tanam setiap hari dan tumbuh semakin besar hingga suatu saat nanti kita bisa memanennya dari benih kebaikan kita itu. Nah adik-adik, jangan lupa ya, agar kita bisa menumbuhkan benih yang ada di dalam diri kita sendiri, kita harus membuat kebaikan, melaksanakan kebaikan, bersikap baik kepada orang lain, kepada orang tua, dan orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Kita di sini saling mencintai.